Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi materinya ya untuk mekanisme reaksi kimia anorganik kelas A, pertemuan keempat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang reaksi kimia anorganik ya, reaksi kimia organologam. Jadi saya mau slide share. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita mulai. Jadi, sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan bahwasannya nanti ada untuk minggu ini ada tugas terstruktur ya. Tugas terstrukturnya soalnya kebetulan ada di sini. Jadi nanti silakan dikerjakan slide nomor 2 ini. Coba Anda hitung ininya ya. Hitung elektron countingnya. Ini berapa elektron? Apakah 16 atau 18 atau 14? Kemudian yang titanium juga, yang platinum ion juga ya. Jadi silahkan nanti dihitung ini 14, 16 atau 18 elektron. Berikutnya masih sama penggambaran struktur, hitung elektron dari ketiga kompleks berikut ini. Jadi slide nomor 2, slide nomor 3, sama nanti slide 24 ya. Nanti mungkin di akhir kuliah ada slide lagi yang isinya soal, nanti silahkan Anda kerjakan, dikumpulkan minggu depan formatnya PDF. Baik, itu mungkin tugasnya, tugas strukturnya. Nah, kita akan masuk ke materi kuliahnya, yaitu tentang reaksi organologam. Jadi, reaksi organologam itu terdiri dari penambahan atau kehilangan ligan, penata ulangan, pembentukan atau pelepasan ikatan logam-logam, dan juga perubahan pada ligan. Nah, kita sebenarnya sudah belajar untuk reaksi organologam ini untuk penambahan atau kehilangan ligan. Itu adalah mekanisme substitusi baik itu asosiatif maupun disosiatif. Nah, itu sebenarnya kan juga reaksi kimia koordinasi yang juga terjadi pada reaksi organologam. Jadi sama saja prinsipnya. Kemudian ada reaksi penata ulangan, ada pembentukan atau pelepasan ikatan logam-logam, ya ini langka ya, hanya terjadi kalau kompleksnya mempunyai ikatan logam-logam. Kemudian ada juga perubahan pada ligan. Nah ini contohnya migrasi ligan, insersi ligan, dan sebagainya. Nah, jadi yang akan kita bahas dari reaksi-reaksi tersebut itu adalah yang nomor 1 B, C, D, kemudian nomor 2. Insya Allah ya. Jadi untuk nomor 1A itu sudah kita bahas pada waktu sebelum semester ya. Jadi reaksi substitusi maupun disosiasi ligan. Nah, kemudian kita akan membahas untuk hari ini reaksi adisi oksidatif, eliminasi reduktif. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas reaksi yang melibatkan modifikasi ligan, insya Allah, migrasi, eliminasi hidrida, dan abstraksi. Nah, jadi pertanyaannya kan selalu, aduh ngapain sih belajar kayak ginian gitu. Kayaknya kok ribet banget gitu. Reaksi lagi, mekanisme tambah lagi di kimia organik, nambah lagi di kimia fisik, nambah lagi, nanti kimia anorganik ada lagi. Gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya. Reaksi-reaksinya ya seputar oksidasi, adisi, eliminasi, substitusi dan sebagainya. Hanya memang konteksnya yang berbeda.
Nah, kemudian kalau Anda lihat gambar yang di slide ini, itu gambarnya terlihat apa ini? Ini juga semakin terlihat membingungkan. Tapi ini insya Allah dalam 2 atau 3 minggu Anda sudah sudah mudeng gitu. Jadi, oh ini tuh sebenarnya mekanisme reaksi untuk reaksi katalisis gitu. Taunya katalisis dari mana? Karena siklus gitu. Jadi eh, dari posisi misalnya posisi yang pertama ya. Jadi dari paling kiri atas ya, eh, suatu prekatalis kehilangan salah satu karbonilnya, kemudian masuk ke yang sebelah kanan ada bulatan merah, di situ ada penambahan alkena. Nah, kemudian jalan lagi terus ada penambahan karbonil, ya, karbonoksida. Kemudian jalan lagi ada terjadi em, penambahan H2. Nah, terus kemudian membentuk bulatan yang terakhir ya. Di situ Anda lihat ada gugus aldehid ya, COH, C double bond H. Nah, kemudian aldehidnya rantainya diperpanjang dan kemudian ada alkilnya di situ. Nah, ini kan produk aldehidnya sudah terbentuk. Nah, kalau Anda cermati itu kan R-nya itu kan RO sama H-nya itu kan berasal dari bulatan-bulatan yang lainnya, kan gitu. Nah, terus misalnya yang huruf R-nya itu dapatnya dari mana? Ya alkilnya dari alkena, penambahan alkena. Kemudian di aldehid ada CO, CO-nya dari mana? Nah, kita menambahkan CO. Nah, terus kemudian ada hidrogen, hidrogennya dari mana? Ya kita menambahkan H2 gitu. Nah, terus yang lainnya pada kemana itu yang fragmen yang banyak itu? Fragmen yang banyak kan katalisnya. Jadi katalisnya tetap berputar terus. Nantinya kita sebagai apa namanya? Kita sebagai kimiawan yang mereaksikan, kita akan memasukkan gugus yang kita masukkan, kemudian terbentuk produk, tapi katalisnya akan terus berjalan. Dia tidak ikut bereaksi. Dalam hal ini, uh, kompleks organologam ini akan menyediakan vakan elektron site ya. Jadi tempat sisi koordinasi yang kosong yang bisa ditempati dan bereaksi untuk untuk ligan-ligannya membentuk produk. Nah, jadi gampangannya seperti itu. Ini sintesis aldehid ya secara eh, apa namanya dengan katalis kobalt. Nah, jadi kalau sintesis aldehid kan simple ya. Sebenarnya kan Anda sudah belajar dari SMA itu kan oksidasi dari alkohol gitu. Itu bisa gitu. Nah, jadi kalau di eh, cara seperti itu ya biasa yang kita lakukan atau cara seperti ini yang istilahnya mungkin kalau menggunakan katalis tentunya lebih cepat dan produksinya bisa lebih massal ya, lebih lebih masif lagi. Jadi bisa sampai mungkin bisa ribuan uh, liter per tahunnya gitu. Nah, jadi um, untuk tipe-tipe reaksinya, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama itu uh, adalah reaksi adisi oksidatif. Nah, di sini saya langsung mengungkapkan menyampaikan tabel ini untuk membedakan bedanya adisi sama adisi oksidatif itu apa. Kemudian di sini juga ada disosiasi, di situ ada eliminasi reduktif. Bedanya di mana gitu. Jadi bedanya adisi sama adisi oksidatif itu biloxnya sama-sama nambah, maaf ya bukan bilox, bilangan koordinasinya sama-sama bertambah. Tapi kalau adisi saja, jadi misalnya ada suatu kompleks Anda tambahi ligan, itu perubahan kedudukan oksidasi logamnya itu tetap. Tapi kalau adisi oksidatif, karena ada kata oksidatif di situ, berarti kedudukan oksidasinya bertambah. Itu. Nah, rumus umum dari adisi oksidatif, dan mungkin sekalian juga kita membahas eliminasi reduktif. Kenapa? Karena dua reaksi ini bolak-balik ya. Artinya bukan bolak-balik, tapi
mempunyai sifat berkebalikan satu sama lainnya. Jadi kalau misalnya ada metal dengan ligan sejumlah N, kita tambahkan ligan masuk ya, AB, maka adisi oksidatifnya adalah AB itu masuknya A sendiri, B sendiri. Nah, jadi contohnya kalau ligannya itu H2, ya, hidrogen dalam bentuk H2, maka hidrogennya akan terpisah jadi H sendiri, kemudian di posisi berikutnya, di posisi cis sebelahnya nanti hidrogen H sendiri, gitu. Jadi semacam itu. Nah, nanti kita lihat lagi contohnya untuk lebih jelas. Nah, tapi yang di sini yang terjadi, kalau Anda lihat, setelah ligan AB ini masuk menjadi A dan B yang terpisah di sisi koordinasi yang berbeda, itu nanti Anda bisa langsung menghitung ya, bilangan koordinasinya CN ya, coordination number, itu tambah 2. Kemudian elektron countingnya itu akan bertambah 2 juga. Nah, kemudian kedudukan oksidasi dari logamnya itu akan bertambah 2. Nah, seperti itu. Nah, kebalikannya kalau misalnya ada eh, 2 buah hidrogen, H sama H, hidrida ya lebih tepatnya mungkin, yang terikat pada suatu logam, eh, kompleks logam ya. Kemudian kedua hidrida tersebut lepas membentuk H2. Nah, itu yang terjadi maka kebalikannya. Perubahan dari bilangan koordinasinya tentunya berkurang 2. Nah, elektron countingnya kalau Anda hitung misalnya tadinya 18, sekarang turun jadi 16. Kemudian kedudukan oksidasi dari logamnya itu juga akan berkurang 2. Gitu. Jadi ini disebut dengan eliminasi reduktif. Nah, jadi reaksi ke arah kanan disebut adisi oksidatif, di mana bilangan koordinasi, elektron counting atau hitungan elektron, perhitungan elektronnya, dan kedudukan oksidasi dari logamnya masing-masing bertambah 2. Nah, sementara kebalikannya, reaksi ke arah kiri disebut eliminasi reduktif, di mana bilangan koordinasi, elektron counting, dan kedudukan oksidasinya berkurang jadi 2. Berkurang 2 maksudnya, bukan berkurang jadi 2, berkurang 2. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya, kita akan membahas tentang adisi oksidatif. Nah, jadi ketika suatu logam menerima ligan masuk XY, yang mana XY ini tadinya mungkin ligan yang misalnya seperti H2 ya, berikatan H2, tapi masuk sebagai single hidrogen, X-nya hidrogen, Y-nya hidrogen. Nah, maka reaksi ini disebut dengan adisi oksidatif, di mana terjadi ikatan MX dan MY baru menggunakan pasangan elektron dari ikatan XY dan satu buah lone pair ya. Jadi satu pasang elektron bebas dari logamnya. Nah, hal ini akan mengakibatkan bilangan oksidasi bertambah jadi 2. Nah, sementara untuk ligan masuknya itu biasanya akan mengalami reduksi. Ya, tentunya kalau ada oksidasi ligannya tereduksi. Kan harus balance ya, harus imbang seperti itu. Jadi, untuk ligan XY setelah masuk dan teradisi oksidatif pada suatu logam biasanya tereduksi jadi X minus dan Y minus. Reaksi ini tentunya dijumpai pada logam transisi, jarang terjadi pada golongan utama. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kompleks iridium ya. Iridium itu kalau Anda lihat iridiumnya +1. Kenapa? Karena Cl-nya -1, yang lainnya netral. Kalau Anda hitung, iridium itu D8, masing-masing ligannya itu 4 kali 2. Jadi ada 4 ligan, masing-masing menyuplai 2 elektron, berarti 8 ditambah 8, 16 elektron. Nah, kompleks iridium ini ketika kita tambahkan dengan H2, maka yang terjadi adalah mekanismenya itu semacam itu. Jadi hidrogen-hidrogennya itu terikat pada, ya boleh dibilang kayak orbital P-nya ya, biar memudahkan ya. Sebenarnya sih mungkin nggak kayak gitu, cuman
Kalau dilihat gambarnya kayak gitu. Jadi berikatnya tidak ke salah satu dari hidrogen, tapi ke tengah-tengahnya, yang mana nantinya terjadi reduksi pada hidrogennya. Ya, hidrogennya menjadi minus ya, hidrida. Dan kita tahu logam itu kan pi acid ya, jadi dia akan cenderung asam dan dia menyukai dengan hidrida. Jadi hidrida kan menjadi negatif ya. Jadi positif menyukai yang negatif. Jadi hidridanya masuk masing-masing 2 buah hidrida. Nah, setelah hidrida ini masuk, maka yang terjadi kan bilangan koordinasinya bertambah. Tadinya 4, sekarang jadi 6, jadi oktahedral ya. Nah, kemudian elektron countingnya bertambah tentunya, karena masing-masing hidrida menambahkan 2 elektron. Jadi, maaf ya, 1 ya. Jadi, dari 16 menjadi 18. Nah, kemudian nggak Anda ngitungnya tetap 2, ding. 2 sama 2. Nah, tapi iridiumnya kan tidak lagi plus 1, tapi plus 3. Karena hidridanya itu kan minus 1. Jadi, di sini ada 3 ligan bermuatan, Cl, hidrida, hidrida. Jadi, iridiumnya plus 3. Nah, masing-masing hidrida menyumbangkan 2 elektron, berarti totalnya semuanya ada iridium 3 itu D6, ditambahi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali 2, 12. 12 tambah 6, 8. Jadi 18 maksud saya. Jadi 18 elektron. Jadi iridium di sini bilangan oksidasinya bertambah 2. Ya, jadi IR plus 1 menjadi IR plus 3, iridium plus 3. Nah, kemudian elektron countingnya itu juga bertambah 2. Jadi bilangan koordinasinya bertambah 2, bilangan atau elektron countingnya bertambah 2, dan bilangan oksidasi logamnya atau kedudukan oksidasi logamnya bertambah 2. Nah, itu kira-kira yang terjadi. Nah, apa saja yang bisa melakukan adisi oksidatif untuk ligan-ligannya? Itu yang ada yang polar, ada yang non polar maupun yang punya ikatan pi ya, macam-macam. Contohnya H2, HCr3, HSIR3, jadi alkil dengan hidrogen ya. Kemudian untuk yang polar ya alkil halida, HX ya, asam halida, kemudian RCOX. Kemudian yang mempunyai sistem ikatan pi, oksigen, oksigen yang terikat ke apa namanya? Ini alkuna ya, gugus-gugus alkuna itu juga bisa. Gitu. Jadi ada cukup banyak ya, dan yang paling sering biasanya dicontohkan dengan kombinasi hidrogen-hidrogen atau hidrogen alkil. Contohnya HCr3, bisa hidrogen metil ya, CH4 dan sebagainya. Gitu. Sampai di sini kalau ada pertanyaan langsung open mic saja ya. Jadi bisa langsung Anda, Pak belum paham atau Pak terlalu cepat atau Pak yang ini maksudnya gimana gitu. Boleh ya, silahkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari mekanismenya itu sebenarnya kan karena ligan atau logam itu kan mempunyai empty orbital ya. Jadi X dan Y-nya itu nantinya akan mengisi masing-masing di uh, 2 kedudukan yang berbeda gitu. Ya kira-kira gampangannya semacam itu. Jadi ya ini slide ini summary aja ya. Biloxnya tambah 2, bilangan koordinasi tambah 2, elektron countingnya tambah 2, tapi logamnya biasanya akan apa namanya, D elektron countingnya, konfigurasi elektron untuk logam transisinya berkurang 2 gitu. Nah, jadi kalau dari sini sebenarnya kita bisa mengungkapkan banyak hal ya. Jadi dari reaksi semacam itu
Jadi kalau yang bisa adisi oksidatif itu berarti yang seperti apa? Berarti ion pusatnya itu harus punya pasangan elektron bebas. Berarti elektronnya atau ada elektron yang terisi pada logam transisi tersebut dalam posisi setengah penuh ya. Jadi masing-masing harus ion pusatnya itu harus mempunyai setidaknya 2 elektron. Jadi kalau benar-benar pada keadaan ground state logam D0 itu tidak bisa melaksanakan adisi oksidatif karena tidak ada elektron orbital yang mengisi pada logam tersebut ya. Jadi harus D2 gitu. Jadi nggak bisa D0. Nah, kemudian em, strukturnya itu harusnya tidak jenuh karena kan ketambahan ya. Eh, ligan ligan masuk itu hanya akan bisa masuk ke dalam suatu kompleks yang kompleksnya itu belum jenuh gitu. Nah, ciri-cirinya kalau belum jenuh itu biasanya elektron countingnya di bawah ideal. Misalnya kalau 16 atau 14 itu berarti masih bisa melaksanakan adisi oksidatif. Karena nantinya naik 2. 16 jadi 18, 14 jadi 16. Tapi kalau kompleksnya 18 elektron, berarti kan sudah kalau kita analogikan hukum oktet kan sudah sesuai dengan argon ya. Nah, itu kalau kita tambah 2 kan jadi 20. Itu justru tidak stabil. Jadi yang terjadi biasanya perlu membuka koordinasinya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kompleksnya udah 18 elektron ya harus ada gugus pergi dulu, baru nanti gugus masuknya bisa masuk. Gugus masuk yang atau gugus datang ya. Jadi dari 18 diubah dulu jadi 16, baru nanti uh, ditukar dengan ligan datangnya yang bisa melaksanakan adisi oksidatif. Nah, kecuali jika reagen yang digunakan polar, kemudian gugus perginya anionik dan tidak terkoordinasi pada logam pusat. Apa itu gugus anion yang tidak terkoordinasi pada logam pusat? Biasanya ion semacam BF4 ya, PF6 ya, itu kan tidak terkoordinasi pada logam. Jadi bentuknya dia ion kompleks. Jadi ada anion yang dia itu ada di situ tapi tidak terikat pada logam pusat. Nah, itu nah ini kejadian langka kan berarti harus ada misalnya contohnya ya hanya terjadi pada logam atau kompleks-kompleks yang mempunyai ligan tidak terkoordinasi PF6 gitu. Itu kan cukup langka. Jadi biasanya yang terjadi pada kompleks 14 elektron atau 16 elektron. Nah, tentunya adisi oksidatif itu lebih disukai pada logam pusat yang kaya akan elektron. Nah, karena D0 tidak bisa melaksanakan adisi oksidatif. Kemudian oxidative addition disukai atau adisi oksidatif disukai pada logam pusat yang tidak sterik. Karena kan kita mau menambahkan di 2 posisi yang berbeda ya. Berarti kalau logamnya itu atau kompleksnya itu terlalu meruah ya, terlalu banyak percabangan di situ, ya ibaratnya kalau pohon ya rimbun ya, ya kita tidak bisa masuk ke menempel ke batangnya karena terhalang oleh kalau pohonnya rimbun kan terhalang oleh daun-daun yang ada gitu. Jadi logam pusatnya seharusnya tidak sterik karena akan menghalangi ligan datang yang masuk. Nah, kemudian kalau dilihat dari kinetika reaksi, nah kalau sebelum semester kan kita bahas kinetika reaksi banget-banget ya. Kalau sekarang kita sudah tidak lagi. Um, jadi, tapi kalau dibahas dari sana itu karena ada disosiasi ligan sebelum terjadi adisi oksidatif, maka kemampuan koordinasi ligan, jadi yaitu pembentukan kompleksnya itu nanti akan mempengaruhi laju reaksi dari adisi oksidatif. Gitu. Jadi penempelan pertama itu mungkin agak cepat, tapi kemudian terjadi splitting, apa namanya? Bukan splitting ya. Jadi misalnya H2-nya itu lepas jadi hidrogen dan hidrogen, nah itu mungkin tahap penentu lajunya semacam itu. Gitu. Jadi ini bagaimana agar bisa terjadi ya adisi oksidatif ya. Yang paling penting sih biasanya ya kita harus tahu bahwasanya itu 14 elektron atau 16 elektron. Kalau 18 elektron agak susah karena dia harus jadi 20 untuk melaksanakan adisi oksidatif. Sementara 18 itu sudah yang paling
stabil. Nah, sama seperti sebelum mid semester, kita juga menengok ke stereokimianya. Nah, stereokimia dari adisi oksidatif itu bisa cis maupun trans. Contoh di sini hidrogen tradisi oksidatif pada kompleks iridium itu kalau Anda lihat posisi akhirnya H2 itu tertempel secara ini ya, apa namanya kalau dilihat posisinya cis ya. Jadi hidrogen yang satu dengan hidrogen yang lainnya itu cis. Nah, tapi yang berikutnya reaksi kompleks iridium dengan metil iodida. Nah, ini kalau Anda lihat juga ada tahap penentu lajunya ya. Jadi tahap penentu lajunya di awal, jadi masuknya em, metil yang kemudian iodidanya juga akan berpisah dulu. Nah, iodidanya masuk ke posisi trans ya. Jadi di sini penambahan metil iodida itu terjadi pada dua tahap, di mana pada tahap awal itu yang merupakan tahap penentu laju, untuk metilnya, gugus metil itu di sini masuk ke sisi atas dari kompleks, kemudian iodnya masuk ke posisi bawah dari kompleks tersebut, sehingga stereokimianya adalah stereokimia trans ya, kompleksnya menjadi trans. Jadi untuk adisi oksidatif itu bisa cis, bisa trans gitu. Nah, ini kalau dibahas lebih lanjut juga menarik ya. Jadi apa namanya? Tapi mungkin tidak akan saya bahas lebih lanjut kecuali ini kuliah offline ya. Kalau offline mungkin kita bisa, saya mungkin nyebutin 5 menit ke depannya ini bisa cis kan karena gini, ini bisa trans kan karena gini. Ya karena ini online ya kalau saya jelaskan mungkin bisa full 3 jam. Jadi ya agak apa ya dan tidak terlalu mudah menjelaskannya tanpa whiteboard, tanpa kita bermain-main misalnya dengan alat bantu atau ngotak-kutik di whiteboard gitu. Nah, jadi ya intinya sih seperti ini ya, bisa cis maupun trans. Nah, ya tentunya kan sebagaimana ya karena kuliah ini mungkin dari sejak 2006 ke sini dan sebagainya saya mengajar itu mahasiswa selalu komentar ini salah satu kuliah yang mungkin paling susah gitu. Ya biasanya akan saya selipkan ya susahnya itu worth it-nya kenapa? Karena ada berbagai aplikasi yang bisa diterangkan dari sini. Contohnya ya itu tadi ya reaksi pembuatan aldehid ya yang diproduksi secara komersial ya. Jadi bisa bukan hanya skala laboratorium tapi untuk diperdagangkan gitu. Nah, ini biasanya adalah kunci dari berbagai reaksi terkatalisis logam transisi. Tapi adisi oksidatif itu biasanya non polimerisasi. Kalau polimerisasi itu nanti kita belajarnya di pertemuan minggu selanjutnya biasanya melibatkan migrasi nama reaksinya. Kalau adisi oksidatif itu lebih ke penambahan gugus gitu. Jadi mengadisi ya tentunya gitu. Jadi kalau kita ingin memasukkan gugus alkena uh, atau dan sebagainya ya yang produknya nantinya mengandung alkena atau alkana yaitu di sini adisi oksidatif berperan penting. Nah, jadi ini contohnya ya reaksi Hack reaction. Anda mungkin kalau Google Hack reaction ini juga salah satu di antara palladium coupling reaction yang mendapatkan Nobel ya, Nobel Prize. Nah, ini menggabungkan dua alkil ya, baik itu alkil R maupun alkil AR dengan katalis palladium. Nah, jadi ligannya biasanya fosfin dan N-heterosiklik karben yang kita bahas minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kalau Anda masih bertanya-tanya kenapa yang dibahas cuma ligan fosfin, N-karben sama karbonil, alkena, kenapa enggak amonia dan sebagainya, aquo yang di kimia koordinasi itu kok sekarang beda-beda liganya. Karena ligan-ligan tersebut yang mempunyai uh, yaitu ya um, keunikan dalam reaksi kimianya gitu. Jadi ketika dia tergabung dalam logam, yaitu sifat donornya
sifat donor sigma, bisa back bonding atau tidak, dia terikat kuat pada logam atau tidak. Nah, itu kan berpengaruh. Nah, ini yang penting dalam desain katalisis. Nah, tipikal katalis kan cuma sekitar 1 sampai 5 mol persen ya. Jadi Anda bayangkan kalau ya mungkin Anda punya katalis sebesar apa ya? Mungkin sebesar pensil. Nah, itu Anda mungkin bisa mengkatalis ruangan mungkin sebesar ruangan Anda yang Anda tempati untuk jimit sekarang, volumenya segitu gitu. Jadi katalis loadingnya itu cukup kecil. Nah, karena katalis kan akan berjalan terus-menerus ya. Nah, berjalan terus-menerusnya itu disebut dengan turnover. Jadi kalau turnovernya 10 pangkat 6, ya berarti katalis tersebut bisa melaksanakan reaksi hingga 1 juta kali atau lebih. Gitu. Jadi ya Anda bayangkan berarti untuk membuat ya kalau di ruangan Anda itu yang buat Anda pakai buat jimit itu volumenya sekian, Anda punya pensil 1, tidak akan hanya menjadi produk pensil 2 atau 3, tapi benar-benar satu ruangan Anda akan terpenuhi volumenya dengan produknya. Karena katalis sifatnya dia akan terus bereaksi dengan turnover yang sangat besar. Gitu. Nah, ini mekanisme reaksinya seperti ini. Wah, kelihatan susah ya. Ya, ini nanti kita bahas minggu selanjutnya. Di sini ada tulisan ox-add, ini adisi oksidatif. Ada sub, itu reaksi substitusi. Ada ins, itu insersi. Ada beta elim, itu eliminasi beta hidrida. Nah, itu nanti mungkin 2 minggu lagi Anda sudah paham apa itu adisi oksidatif, apa itu substitusi, insersi, eliminasi beta hidrida, dan sebagainya. Jadi Anda melihat ini sudah, oh, ini cuman kayak gini kok gitu. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan, suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke reaksi yang selanjutnya yang tidak jauh berbeda karena hanya kebalikannya saja. Kebalikan dari reaksi yang pertama, yaitu eliminasi reduktif. Eliminasi reduktif adalah kebalikan dari reaksi adisi oksidatif, yang mana membentuk ikatan baru antara gugus A dengan gugus B. Nah, reaksi ini terjadinya adalah direct ya, langsung ya. Artinya mungkin hanya membutuhkan 1 atau 2 tahap, di mana salah satunya penentu laju. Jadi tidak terus jadi karena 2, terus jadi bersatu gitu, terus jadi butuh banyak langkah, enggak, ini reaksinya langsung. Nah, kebalikannya dari reaksi adisi oksidatif, bilangan koordinasinya akan berkurang 2, kemudian kedudukan oksidasi formal logamnya, bilox logamnya akan berkurang 2, nah elektron counting-nya akan berkurang 2. Nah, tentu saja kalau elektron counting berkurang itu terjadi karena konfigurasi elektron pada orbital D dari logamnya bertambah 2. Gitu. Nah, jadi kalau di sini skema umumnya semacam itu ya. Jadi logam dengan ligan sejumlah N kali mempunyai gugus pergi Y dan X, yang mana Y dan X-nya itu lepas sebagai XY, terikat. Nah, itu disebut eliminasi reduktif. Nah, ligan-ligan apa saja yang bisa melaksanakan eliminasi reduktif? Ya, biasanya antara alkil dengan hidrogen, nanti membentuk RH ya. Ya, kalau dari alkena ya mungkin jadi alkana kayak gitu. Kemudian RR ya, alkil dengan alkil. Kemudian misalnya ligan COR dengan hidrogen, COR dengan R yang lain, atau juga X ya, halogen dengan suatu alkil, nanti lepas sebagai alkil halida. Nah, kita tahu banget kan alkil halida itu kan di kimia organik kan sangat intens ya pembahasannya, gitu. Karena dia elektronegatif, kemudian juga dia donor donor sigma yang bagus, dan dia juga gugus pergi yang baik gitu. Nah, jadi apa yang Anda pelajari di kimia organik itu juga tentunya nyambung ke sini gitu. Jadi ya saya sering bilang kan ya, kuliah kimia itu jangan belajar semester 1, kemudian belajar semester 2, materi semester 1 lupa.
belajar semester 3, semester 1, semester 2-nya lupa, dan sebagainya. Jadi harus nyambung terus ya, makanya kuliah MRA ini kalau Anda mungkin kimia koordinasinya semester lalu, atau materi sebelum semester sudah lupa atau belum paham ya, mungkin Anda perlu nambal dulu di sana, dibuka dulu sampai paham, kemudian baru ke sini mungkin akan lebih cepat paham, gitu. Nah, kita lihat untuk contoh ya, contoh dari eliminasi reduktif. Nah, kalau dari sini sebenarnya karena tadi sudah diterangkan, berarti kalau ini kan kebalikannya, Anda bisa membayangkan, oh kalau tadi itu adisi oksidatif itu dari yang 14 atau 16 elektron karena hasil akhirnya 18 elektron gitu. Nah, kalau di sini berarti kebalikannya. Berarti sebaiknya kita mulainya dari kompleks yang sudah 18 elektron. Nah, kan seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah sebaliknya. Sebaliknya dari slide-slide sebelumnya kan ada contoh dari kompleks iridium dengan 2 ligan hidrida. Nah, di sini iridiumnya sama dengan slide sebelumnya itu +3. Kalau Anda hitung semuanya itu iridium +3 ditambahi 6 kali 2 ya. Kemudian berarti jadi 6 ditambah 12 berarti 18 elektron. Nah, yang bermuatan yang Cl hidrida sisanya netral. Nah, dari sini kalau untuk eliminasi reduktif itu terjadi saat dua ligan anionik pada posisi cis ya, pada logam terkopling. Nah, jadi ada syaratnya di sini. Oh, syaratnya harus cis. Kenapa cis? Ya karena kalau cis kan deket-deketan ya. Jadi hidrogen sama hidrogennya kedua ligan hidrida ini berdekatan sehingga mudah untuk bersatu gitu. Ya, jadi masing-masing ligan menarik 1 elektron sehingga mereduksi 2 elektron dan ligan anionik tersebut terpisah dari kompleksnya menjadi molekul netral. Jadi yang tadinya H- dengan H- menjadi H2 netral. Nah, dalam perjalanannya nantinya ini reaksinya langsung ya, biasanya susah menemui intermediate-nya. Jadi satu tahap, kemudian yang terjadi adalah kompleksnya melepaskan H2, yang mana sekarang berarti kompleksnya harusnya kedudukan oksidasi dari IR-nya turun 2, bilangan koordinasinya turun 2, kemudian elektron counting-nya turun 2. Nah, sekarang berarti benar. Jadi iridium yang tadinya oktahedral sekarang jadi square planar, bilangan koordinasinya jadi 4, iridiumnya jadi +1 yang tadinya +3, berarti berkurang 2 kan ya. Kemudian elektron counting-nya yang tadinya 18 sekarang jadi 16. Jadi iridium itu D8, di sini Cl-nya masing-masing nyumbang 2 elektron ya. Iridiumnya itu +1, berarti ya Ir+1 itu D8 maksud saya. Jadi IR-nya sendiri kalau IR netral itu kan D9. Jadi 8 ditambah 8, 16 gitu. Jadi elektron counting-nya 16. Jadi tadinya 18 jadi 16 berkurang 2. Iridium +3 jadi iridium +1 berkurang 2. Oktahedral bilangan koordinasi 6 menjadi square planar. Bilangan koordinasi 4 berkurang 2. Jadi semuanya berkurang 2. Nah, jadi itu ya. Jadi semua untuk di elektron counting, bilangan koordinasi maupun kedudukan oksidasi logam berkurang 2. Nah, jadi karakter umumnya adalah kebalikan dari reaksi adisi oksidatif. Biasanya terjadi pada kompleks yang jumlah elektron pada orbital D-nya itu mendekati penuh ya, D6 atau D8. Nah, syarat dari posisi ligannya harus cis, kemudian reaksinya langsung dengan pembentukan keadaan transisi 3 pusat, dipermudah oleh penurunan densitas elektron pada logam. Nah, kalau yang adisi oksidatif itu ligan akan susah masuk kalau kompleksnya meruah. Kalau yang ini, kalau kompleksnya meruah, sesak ya, jadi ibaratnya udah
aduh tempatnya udah sesak ini, harus ada yang keluar. Nah, itu kan akan mempermudah ligan untuk keluar, gugus pergi untuk keluar. Nah, kemudian stereokimianya itu retensi ya. Jadi terjadi retensi stereokimia pada posisi karbon. Nah, kemudian kalau tadi ligan meruah itu mempercepat reaksi, berarti ya ini bisa dipercepat dengan penambahan ligan sterik. Jadi kalau kompleksnya makin sterik ya makin cepat keluarnya gugus perginya. Nah, untuk urutan lajunya itu HC dengan HH itu lebih besar daripada karbon-karbon. Nah, meskipun hal ini berlawanan dengan minus delta G-nya secara termokimia. Kemudian hasil reaksinya harus stabil ya. Iyalah kalau ditinggal pergi terus jadi nggak stabil ya biasanya reaksinya nggak jalan. Nah, ligan P akseptor biasanya mempercepat eliminasi reduktif ya. Nanti kalau Anda ya kita sih nggak sampai ke sana ya bahas mana yang lebih cepat, mana yang secara termo dan kinetika mungkin untuk setelah mid semester ini kita tidak masuk soal ke sana karena kita mungkin fokusnya ke ini apa namanya jenis-jenis reaksi, mekanisme reaksi, kemudian elektron counting terutama ya. Anda harus kuat elektron countingnya. Jadi minimal dari sini tuh minimal banget itu di kuliah ini tuh Anda bisa ngitung elektron gitu. Kalaupun Anda mungkin nggak kebayang, aduh desain katalis sih gimana gitu. Secara umum kuliah ini nanti tujuan akhirnya adalah desain katalis biar kalau Anda nanti kerjanya di ya katakanlah bisa sampai ke British Petroleum atau BASF atau Merck atau Sigma Aldrich ya Anda tahu tentang hal itu, tapi minimal ya pengetahuan dasarnya Anda tahu ligan P donor, P akseptor, Sigma donor, P akseptor, kemudian juga elektron countingnya gimana dan sebagainya Anda ngerti konsepnya. Nah, jadi untuk eliminasi reduktif itu umum terjadi pada senyawa dengan ikatan non polar ya dan kurang umum pada yang mempunyai ikatan polar. Gitu. Jadi mungkin kalau makin bertambahnya kepolaran misalnya F, Cl gitu ya, makin agak susah untuk berjalan. Bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin lebih mudah yang hidrida lepas daripada mungkin hidrida dengan fluorin dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk yang selain HH dengan HCr3 biasanya butuh mekanisme yang lebih lambat atau butuh disosiasi ligan. Nah, nah ini urutannya ya tadi ya yang saya bilang kalau ada hidrida itu secara kinetika dan termodinamika sangat mudah karena hidrida kan kecil ya. Nah, kalau halida itu secara termodinamik stabil karena memang ada ikatan polar jadi agak susah keluarnya. Untuk X-nya itu nantinya metil itu secara reaksi lebih lambat. Ini mungkin pengetahuan saja, mungkin tidak akan sampai masuk ke ujian ya untuk slide yang ini. Nah, jadi tipe-tipenya reaksinya ini akan mudah untuk yang ada hidridanya biasanya. Hidrida plus hidrida, hidrida plus alkil, hidrida plus aril. Aril itu maksudnya alkil aromatis ya, aromatis alkil, aromatik alkil ya. Jadi apa namanya? Contohnya fenil dan sebagainya. Jadi contohnya fenil bukan aril Noah dan sebagainya. Kemudian asil ya, gugus-gugus asil, ACY. Di sana Anda nulisnya asil atau ACYL gitu. Nah, jadi berikutnya alkil ditambah asil itu juga bisa. Kemudian yang lainnya silikon alkil ditambah alkil dan sebagainya. Nah, bisa dan lambat untuk yang melibatkan halida maupun alkoksida ya. Alkoksida berarti ada OH-nya ya. Jadi alkoksi ya OH ya, gugus alkoksi. Nah, kemudian jadi sebenarnya makin ada alkoksida, makin ada halida, makin lebih lambat. Nah, kita masuk ke stereokimianya. Tadi kan di slide sebelumnya sudah disebutkan ya, stereokimianya itu harus cis ya, jadi cis disposition. Jadi kalau misalnya
pada kompleks palladium dengan ligan fosfin. Di sini kok ligan fosfinnya kok nyambung kayak gitu ya, itu bidentat ya. Jadi fosfinnya dia bidentat, kemudian ada alkil dan alkil. Nah, alkil sama alkilnya ini lepas membentuk tanah ya. Jadi dan lepasnya kondisinya cukup mudah dalam pelarut dipanasin 80 derajat itu nanti etananya akan terpisah. Nah, sebaliknya kalau pada kompleks dengan fosfin yang serupa tapi tak sama ya. Di sini fosfinnya juga bidentat ya. Tapi ada metil dan metilnya pada posisi trans yang terjadi dengan pelarut yang sama di metil sulfoksida dipanaskan pada suhu yang sama 80 derajat Celcius tidak akan ada reaksi. Dipanasin lagi masih bisa nggak ya? Bisa sih di DMSO titik didihnya lumayan tinggi ya. Tinggi banget ya DMSO. Jadi tapi biasanya tetap nggak ada reaksi. Jadi harus cis ya, disposisinya harus cis. Nah, kemudian jadi kalau kita simpulkan di sini sebenarnya adalah adisi oksidatif secara mekanisme itu adalah kebalikan dari eliminasi reduktif. Semacam itu ya. Nah, cuman ada perlu penjelasan lebih lanjut, kayaknya di slide berikutnya. Apakah benar-benar selalu bisa bolak-balik? Nah, jadi meskipun adisi oksidatif, jadi saya di sini singkatannya OA ya, oxidative addition ya, RE ya, reductive elimination, sama aja. AO atau ER ya, adisi oksidatif maupun eliminasi reduktif, meskipun adalah merupakan reaksi kebalikan, namun belum tentu yang bisa adisi oksidatif bisa melakukan eliminasi reduktif. Tergantung dari sekali lagi termodinamikanya, kestabilan kedudukan logamnya pada kedua reaksi dan kekuatan ikatan ya. Jadi antara A dengan B, logam dengan A, logam dengan B. Jadi masing-masing akan mempunyai kekuatan ikatan yang berbeda yang nantinya akan memberikan impact bahwasanya meskipun bisa diadisi oksidatif tapi belum tentu bisa dieliminasi reduktif atau sebaliknya gitu. Substrat RH misalnya alkil dengan hidrogen itu bisa mengalami, atau saya nyebutnya mungkin biasanya hidrida ya, bisa mengalami eliminasi reduktif jadi alkana. Tapi adisi oksidatif melibatkan alkana kalau Anda punya CH4, kalau misalnya R-nya itu CH3, H-nya itu hidrida, dia bisa lepas jadi CH4. Tapi adisi oksidatif pakai CH4 itu jarang terjadi. Kemudian sebaliknya alkil halida ya. Kita lihat tadi di eliminasi reduktif kan jadinya kalau alkil halida itu keluarnya lama ya, gugus apa namanya? Secara termodinamik alkil halida yang keluar dari R dengan X yang terpisah. Kalau alkil halidanya dari RX udah nempel RX ya mungkin ya asumsinya lebih cepat ya. Tapi kalau alkil halida yang lepas dari proses R dan X yang terpisah kemudian lepas bersama, itu kan secara eliminasi reduktif itu jarang terjadi. Tapi bisa dari adisi oksidatifnya bisa gitu. Karena X adalah gugus pergi yang baik, kan kayak gitu. Jadi untuk lepas, maaf ya, X-nya bisa tradisi oksidatif gitu. Jadi RX-nya kan di sini masuknya nggak bukan X-nya sendiri, tapi RX-nya bergabung gitu. RX bergabung itu bisa adisi oksidatif dengan mudah, tapi eliminasi reduktif jarang menghasilkan RX. Intinya seperti itulah. Gitu. Nah, sampai di sini itu kita masuk ke PR ya. Nah, PR-nya beri nama keempat tahapan berikut, tentukan pula bilox logamnya dan elektron counting-nya. Jadi hari ini, minggu ini pokoknya PR-nya elektron counting aja terus gitu biar Anda latihan. Mungkin selama ini saya bilang coba dikerjakan gitu. Ya mungkin ya Anda habis jimit ya langsung rebahan lagi atau sudah siap dengan kuliah berikutnya. Jadi masih nganggur-nganggur saja ya sekarang kita coba. Jadi posisi 1 misalnya itu apa itu? Itu misalnya adisi oksidatif apa eliminasi reduktif ya. Kemudian posisi 1 ini untuk yang 1A misalnya yang paling atas sendiri itu logamnya berapa ini? Elektron counting-nya berapa? Posisi 1
1, 2, 3, 4, 5. Ini agak ini ya. Jadi posisi reaksinya 1, 2, 3, 4 ya, tapi kompleksnya ada 6 ya. Jadi nanti Anda terserah ngitung kompleksnya A, B, C, D, E, F atau gimana ya. Ini kan sendirilah, modifikasi sendiri. Ya biar nggak sama yang lainnya. Wah saya nyontoh dong sama kamu gitu. Oh jangan, dibedain dong. Ya tak bedain, nanti kamu mulainya A, B, C, D, saya mulainya C, D, E, F, G gitu. Ya, ya kayak gitulah. Pokoknya mahasiswa kan pinter-pinternya. Jadi ada 6 kompleks, silahkan 6 kompleks ini tentukan bilox logamnya, tentukan elektron countingnya. Nah, terus dari reaksi 1, 2, 3, 4 itu reaksinya namanya apa? Gitu. Yaitu bersama dengan slide 2 dan 3 tadi. Untuk tugas sampai minggu depan, insya Allah. Nah, yang berikutnya reaksi nucleophilic displacement. Nah, ini sebenarnya adalah serangan nukleofilik biasa. Ya, jadi organologam yang bermuatan negatif bertindak sebagai atau menyerang secara nukleofilik. Jadi yang terjadi di sini adalah nantinya kalau di sini bisa kita lihat secara umum CO4- ditambah alkil halida itu nantinya gugus alkilnya akan masuk meninggalkan halidanya gitu. Nah, ini biasanya agak jarang terlibat dalam suatu katalisis ya, tapi bisa terjadi. Makanya kenapa dijelaskan di sini mungkin cuma 2 slide apa ya. Jadi kompleks alkilnya akan bereaksi dengan karbon monoksida yang ternyata menginsersi karbon monoksida ke dalam ikatan kompleks alkilnya. Nah, di sini Anda belum paham insersi, jadi mungkin tidak terlalu akan kita terangkan banget. Nah, ini contoh-contoh dari serangan nukleofilik menggunakan FeCO karbonil, Fe karbonil 4, 2- ya. Jadi, nah di sini serangan nukleofiliknya terjadi dari ketika ada RX ya, ada alkil halida, nanti R-nya akan membentuk RFeCO4-. Nah, dari sini, nah ini kalau ini mungkin reaksinya tidak dibahas secara mendetail karena membahas di sini. Jadi ini termasuk reaksi yang kita kan sedang bicara reaksi yang melibatkan ligan datang dan ligan pergi. Contohnya adisi, disosiasi yang sudah kita bahas sebelum semester, adisi oksidatif, eliminasi reduktif yang kita bahas hari ini. Nah, kalau di sini reaksinya itu ada gugus datangnya R, tapi X-nya tidak masuk. Jadi ini adalah serangan nukleofilik biasa. Nah, nantinya meskipun reaksi ini mungkin secara pembahasan, oh ya simple ini kan cuma R-nya masuk, X-nya enggak gitu. Nah, tapi pemanfaatannya itu juga lumayan banyak nantinya di dalam reaksi-reaksi. Misalnya untuk reaksi ini ya, FeCO4 itu dari serangan nukleofiliknya nanti imbasnya ke reaksi ini nanti diteruskan bisa untuk pembentukan alkana, keton, asam karboksilat, aldehid, asam halida, dan produk-produk lainnya. Nah, itu mungkin selesai ya. Jadi minggu depan insya Allah kita akan belajar reaksi yang melibatkan modifikasi ligan. Jadi bukan hanya ligan masuk dan ligan keluar, tapi benar-benar ligannya termodifikasi. Kalau Anda lihat di situ secara simpel aja yang dibulatin warna merah dengan yang yang CO dengan CH3. Itu kok CO sama CH3-nya kok bisa nempel kayak gitu gitu. Jadi enggak ligannya jadi termodifikasi yang tadinya ligannya itu CO sama CH3 sekarang jadi COCH3 di satu sisi koordinasi, di satu bilangan koordinasi gitu. Menempati satu aja yang tadinya 2 bilangan koordinasi sekarang jadi 1. Nah, ini kan modifikasi ligan. Kita bahas insya Allah minggu depan. Jadi sampai di sini ada pertanyaan. Suara saya masih kedengeran ya? Masih, Pak. Masih, Pak.
kasih, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak ya jangan lupa isi daftar hadir. Kemudian tugasnya sampai minggu depan. Terus apa lagi? Tugasnya mau sendiri-sendiri aja kan? Kalau mau kelompok juga boleh sih sebenarnya. Tapi oke, tidak ada komentar, dia sendiri-sendiri aja berarti. Terus itu, ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak saya cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan meninggalkan Jimmy.